Pemirsa, terkait dengan peristiwa kebakaran dramatis yang terjadi di ruas tol Cikampek, tepatnya di kilometer 47B ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual dengan Ibtu Haris Dwi Irfan, selaku Kanit 2 PJR Tol Jakarta Cikampek yang akan menjelaskan kronologi lengkap dan upaya heroik petugas di lapangan. Selamat pagi Ibtu Haris. Selamat pagi Mbak Tamara. Baik, bisa dijelaskan kronologi lengkap kejadian kebakaran bus di kilometer 47B Tol Cikampek? Baik, eh, untuk kronologi awal mulanya anggota kami mengetahui adanya bus yang mengalami gangguan pada kilometer 47 sehingga pada saat itu anggota kami atas nama Aibda Agus Salim melakukan pengamanan terlebih dahulu karena kan bus tersebut berhenti di bahu jalan. Setelah itu dari anggota kami menawarkan agar bus tersebut maju sedikit dikarenakan berhenti di bahu jalan cukup membahayakan sehingga menimbulkan potensi timbulnya kecelakaan lebih besar. Namun pada saat ingin dimajukan mesin tidak bisa menyala, kemudian juga roda tidak bisa berputar sehingga supir turun, kemudian berinisiatif untuk mengganti ban. Ketika anggota kami juga turut membantu proses penggantian ban tersebut, tiba-tiba saja dari ban kanan belakang timbul asap, kemudian muncul percikan api, sehingga anggota kami dengan sigap segera memberikan instruksi kepada kenek dan kepada supir untuk mengevakuasi penumpang. Kemudian memang sempat terjadi sedikit kepanikan dari penumpang yang berada di dalam bus tersebut. Namun kemudian anggota kami menenangkan dan memberikan perintah agar satu persatu masyarakat yang berada di dalam bus tersebut segera meninggalkan bus dan menjauh. Hal ini dikhawatirkan karena bus tersebut bisa sewaktu-waktu terbakar dan meledak. Kemudian setelahnya dikarenakan pada kendaraan anggota kami telah dilengkapi APAR, anggota kami segera melakukan tindakan awal dengan melakukan pemadaman mandiri menggunakan APAR. Total APAR yang telah digunakan oleh anggota kami sebanyak 5 buah alat pemadam api ringan yang kemudian dibantu juga oleh petugas jasa marga, sehingga anggota kami berkoordinasi dengan stakeholder terkait, utamanya jasa marga selaku pengelola jalan tol, untuk bersama-sama memadamkan api tersebut. Kemudian dipertebal kembali oleh salah satu anggota kami atas nama Aibda Suyoto, bersama-sama membantu berupaya memadamkan api tersebut. Namun dikarenakan api tersebut sudah membesar, sehingga sulit dilakukan pemadaman hanya menggunakan APAR. Anggota kami dengan sigap kemudian menghubungi kembali damkar dari Karawang, kemudian dibantu juga oleh personel Lantas Polres Karawang untuk bersama-sama memadamkan api tersebut. Alhamdulillah setelah kurang lebih 1,5 jam api bisa dipadamkan, kemudian anggota kami juga melakukan diskresi dengan menghentikan sementara jalan tol sehingga petugas damkar bisa masuk ke dalam area tersebut, mengingat area tersebut ramai, posisi banyak sekali kendaraan yang akan lewat, dikhawatirkan mengganggu proses dari evakuasi penumpang maupun proses pemadaman tersebut.
kemudian damkar setelahnya berhasil memadamkan dan tidak sampai dari 15 menit sampai setengah jam kemudian arus lalu lintas kita normalkan kembali. Sehingga masyarakat juga bisa melewati jalan tersebut dengan selamat tanpa ada timbulnya potensi bus tersebut meledak. Sehingga masyarakat tidak terganggu untuk melanjutkan perjalanannya. Demikian, Pak Tamara. Baik, bagaimana koordinasi antara PJR Cikampek Korlantas Polri dengan Jasa Marga dan petugas pemadam kebakaran Karawang dalam penanganan insiden ini, Pak? Untuk proses koordinasi, sebelumnya memang dari PJR Tol Cikampek, anggota kami memang sebelumnya memang sudah memiliki hubungan yang baik dengan Jasa Marga selaku pengelola tol, sehingga proses untuk memadamkan api ini bisa cepat tertangani. Sebelumnya memang dari anggota kami sendiri sudah berusaha untuk memadamkan api tersebut menggunakan alat pemadam api ringan. Namun dikarenakan tidak ada tanda-tandanya api tersebut akan padam, dikarenakan kemungkinan besar api tersebut bersumber dari korsleting yang terjadi pada mesin, sehingga akhirnya anggota kami segera dengan sigap melakukan koordinasi dengan pengelola tol Jasa Marga, kemudian setelahnya berkoordinasi juga dengan Jasa Marga untuk memanggil damkar, kemudian dibantu juga backup oleh personel Polres Karawang, lalu lintas Polres Karawang. Sejauh ini bagaimana kondisi 50 penumpang setelah berhasil dievakuasi, Pak? Apakah ada yang mengalami luka-luka atau memerlukan penanganan medis lebih lanjut? Alhamdulillah sampai saat ini kami belum menerima adanya laporan terkait adanya masyarakat yang mengalami luka berat atau cedera akibat kejadian tersebut. Dikarenakan memang pada saat muncul asap, jadi memang pada saat muncul asap, muncul percikan api dari bagian belakang, di bagian kanan ban, pada saat itu memang anggota kami sudah sigap untuk melakukan instruksi, ya ini evakuasi penumpang. Sehingga pada saat itu penumpang tidak ada yang mengalami luka sedikit pun, penumpang bisa selamat turun satu persatu, kemudian diperintahkan untuk menjauh dari lokasi tempat kejadian perkara tersebut. Dikarenakan aksi sigap dari anggota kami tersebut, itulah sehingga masyarakat yang berada di dalam bus tersebut bisa selamat dan tidak mengalami luka-luka sedikit pun. Alhamdulillah memang dikarenakan dari anggota kami yang sudah mengetahui lebih dahulu dengan melakukan inisiatif untuk mendatangi bus tersebut, menanyakan gangguannya apa, dan membantu supir bus tersebut untuk mengganti ban, sehingga personel kami langsung mengetahui bahwa timbul percikan asap dan bisa menyelamatkan nyawa 50 orang tersebut lebih awal tanpa adanya cedera sedikit pun. Demikian, Mbak Tamara. Baik, apa pesan atau himbauan dari PJR Cikampek Korlantas Polri kepada para pengemudi bus dan pengguna jalan tol lainnya terkait keselamatan berkendara, khususnya dalam menghadapi potensi insiden serupa? Baik, untuk pesan-pesan dari kami, PJR Tol Cikampek, dan mungkin secara umumnya PJR Korlantas Polri, kami hanya ingin memberikan saran, yakni apabila masyarakat kemudian menyadari
adanya gangguan pada kendaraannya, jangan ragu untuk berhenti dan mengecek kembali kendaraannya apabila kendaraan tersebut membutuhkan bantuan. Dan yang pastinya sebelum berkendara, cek terlebih dahulu kondisi dari kendaraan masing-masing, apakah kendaraan tersebut memang layak untuk digunakan, apakah kendaraan tersebut mengalami kerusakan dan gangguan, sehingga tidak menimbulkan potensi gangguan atau potensi kecelakaan di kemudian hari. Selanjutnya, apabila di jalan tol masyarakat merasa mengalami gangguan, masyarakat bisa menghubungi call center Korlantas atau call center NTMC pada nomor 1510669 atau menggunakan SMS ke 9119. Berikut adalah call center dari NTMC yang ready 24 jam untuk melayani masyarakat. Demikian Mbak Tamara. Terima kasih Ibtu Haris Dwi Irfan, Kanit 2 PJR Tol Jakarta Cikampek telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat pagi dan salam presisi. Salam presisi. Selamat pagi.